Recording in progress. Oke, selamat siang Bapak. Benar dengan Bapak Edmond Febri Niko Armai? Benar, saya sendiri. Oke, baik Bapak. Sebelum kita mulai wawancaranya, Bapak mohon boleh di-rename namanya Bapak di Zoom-nya sesuai dengan nama yang ada di aplikasi ya Bapak. Siap. Nah, sudah. Baik Bapak, terima kasih. Bapak pernah dengan Bapak Edmond Febri Niko Armai? Siap. Oke, baik Bapak. Perkenalkan kami dari pihak LPDP yang bertugas hari ini. Di sini ada saya Riri, kemudian ada Pak Suryo dan ada Ibu MY. Kami akan membersamai Bapak Edmond selama kurang lebih 1 jam ke depan ya Bapak ya. Siap. Oke, baik Bapak. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi bersama ya Bapak ya. Sebelumnya, Bapak saat ini menggunakan jaringan WiFi atau tethering? Saya pakai IndiHome. Oh, pakai WiFi IndiHome ya Bapak ya. Siap. Oke, boleh handphonenya ada Bapak? Oke, baik Bapak. Boleh dimatikan Bapak, disaksikan di sini? Itu cuma terkunci, dimatikan saja boleh Bapak? Oh. Power off. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Bapak Edmond, saat ini posisi sedang di mana Bapak? Saya di Pekanbaru, di kota Pekanbaru. Ya, di rumah, di kantor? Oh, saya di rumah. Oke, di rumah. Baik Bapak, boleh izin memutar kameranya Bapak di sekitar keliling untuk melihat Kamera laptop. kamera laptopnya Bapak. Ya. Oke, sekeliling Bapak di bagian depan. Full keliling Bapak. Oke. Baik Bapak. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Saat ini sendiri ya Bapak ya di kamar ya? Ya, saya sendiri. Oke, sudah nyaman ya Bapak ya di situ ya? Oke. Saya nervous. Oke, baik Bapak. Bapak, selama proses wawancara tidak diperkenankan untuk makan ya Bapak, namun diperbolehkan untuk minum. Siap. Selama proses wawancara, Pak Edmond tidak diperkenankan untuk merekam dalam bentuk apapun. Bersedia Bapak? Bersedia. Oke, namun pihak LPDP akan merekam seluruh proses wawancara kita pada siang hari ini ya Bapak ya. Siap. Oke, Bapak sebelumnya sudah pernah menempuh jenjang doktoral? Saya belum pernah. Oke, apakah saat ini sedang menempuh program doktor? Belum. Oke, baik. Bapak, siang hari ini mungkin wawancara kita akan dimulai oleh Bapak Suryo. Silakan Pak Suryo. Baik, terima kasih Bu Riri. Selamat siang Pak Edmond. Selamat siang Pak Suryo. Ya, Pak Edmond ini kalau yang di fotonya foto kapan itu Pak? Kok agak beda ya dengan yang ditampil sekarang? Mungkin pas zaman COVID, Pak. Iya, soalnya juga nggak pakai kacamata, terus agak beda soalnya. Ya. Pak Edmond, nah ini juga foto KTP-nya juga beda juga ya. Oh, ini wajahnya berubah-ubah ini. Baik ya. Nah ini, Pak, so you want to apply for scholarship
for continuing your doctoral study in Groningen. Is that right, Pak Edmund? May I answer in Indonesian language or? You'll answer in English because you apply to a doctoral degree for abroad scholarship. Okay. Yes, it's correct. I applied to University of Groningen, and the study programs is Groningen Institute of Engineering and Technology. Mm. Please explain to us why you choose uh, the Groningen University instead of other university that offer the similar program. Okay. There are two main reasons why I choose or why I take a University of Groningen for my doctoral study. The first reason is I wanna do. My supervisor wants me to to recruit me to join his lab in University Groningen after he read my CV curriculum vitae and know my skill in physics and in the electrical engineering. Uh, and that is the first reason. And the second reason is uh, we know that President Joko Widodo has published a roadmap of sawit of palm in Indonesia at upstream level and downstream level. For the downstream level, the president need many human resource that have highly skill to manage the palm product. And I read the document about the roadmap of palm oil in Indonesia, and one of the chance or the opportunity in this document is about the bioelectronics. So after I read that document and I consult with my supervisor about this opportunity, then he agreed to take me as his student in his university. For information, uh, I'm not starting my study. After I get a letter of acceptance from the University of Groningen that stated the maximum study is 4 years, while the LPDP scholarship is for 3 years. I consult with my supervisor about this, and he said that maybe we can start your study immediately, but not formal, because in informal my study will start on February 2025. So in Indonesian language, it's like mencuri start. Oke, baik. Ini ya, oke saya sudah mendengar cukup lah dalam bahasa Inggris, Pak Edmond. Mungkin saya perlu perjelas supervisornya merekrut Pak Edmond atau seperti apa kok bisa seperti itu ceritanya? Oke, mungkin saya bisa cerita lengkap. Berarti ini pakai bahasa Indonesia. Ya, Jadi saya dapat email tiba-tiba dari Academic Transfer bahwa Kedutaan Besar Belanda di Jakarta akan mengadakan rekrutmen. Syaratnya itu adalah kandidat harus mengirimkan CV ke Academic Transfer. Kemudian saya kirimkan CV saya ke Academic Transfer, dan beberapa bulan kemudian setelah saya mengirimkan CV tersebut, Academic Transfer mengkontak saya bahwa saya diundang untuk acara rekrutmen sebagai mahasiswa doktoral, di mana calon supervisor yang tertarik dengan CV saya itu adalah Profesor Daniele Parisi. Dia orang Itali tapi bekerja di University of Groningen, Belanda. Kemudian pada hari H acara rekrutmen tersebut, saya berangkat ke Jakarta dan ke Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dan menemui Profesor Daniele. Jadi pada saat tatap muka dengan Profesor Daniele, tidak seperti kandidat lain yang mungkin bertanya-tanya tentang bagaimana sekolah di sana, bagaimana cara bisa tembus di sana. Yang
kami bicarakan pada saat tatap muka itu adalah Profesor Daniela mengatakan bahwa ada satu objek penelitian yang sedang dia teliti tapi butuh bantuan student, dan setelah dia membaca CV saya, dia tertarik untuk merekrut saya, berhubung saya paham tentang elektronika dan juga paham tentang semikonduktor. Oleh sebab itu saya katakan bersedia. Cuman masalahnya adalah dia tidak punya grant, dia tidak punya dana hibah yang bisa diberikan pada saya untuk merekrut saya secara internally employed kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga saya diminta agar mendaftar ke LPDP. Oke, saya coba mendaftar ke LPDP, dan untuk mendapatkan LOA tersebut, saya diharuskan menuliskan proposal dan dikirimkan ke Profesor Daniela Parisi itu. Setelah beliau membaca proposal tersebut, yang awalnya saya mengusulkan agar kelapa sawit sebagai bahan dasar selulosa untuk riset saya. Beliau mengatakan bahwa polisakarida tidak hanya terdapat di dalam kelapa sawit. Coba ditambah material yang lain. Kemudian saya berpikir material apa yang ada di Indo yang berlimpah ruah. Kemudian saya dapat ide untuk mengambil material tambahan lain, yaitu chitosan dari lobster atau udang galah, kemudian karajinan dari rumput laut. Jadi dari 3 material itu, selulosa kelapa sawit, chitosan udang galah, dan karajinan rumput laut, saya masukkan ke dalam proposal saya, dan setelah dibaca oleh supervisor saya tersebut, beliau tertarik. Maksudnya beliau setuju, dan juga beliau menunjuk temannya sendiri, yaitu Profesor Ajay Kotapalli sebagai co-supervisor. Profesor Ajay adalah orang India dan juga bekerja di University of Groningen. Setelah menerima proposal tersebut, kemudian beliau kontak ke bagian administrasi kampus Groningen untuk mengeluarkan LOA, dan dengan LOA tersebut saya bisa mendaftar ke beasiswa LPDP. Demikian ceritanya, Pak. Oke. Jadi yang Daniel Parisi duluan nih ya dikontak, terus lalu kontak ke Ajay Kotapalli ini ya. Benar, Pak. Siap. Benar. Ya. Ini saya mendengar juga tadi bahan untuk apa ya? Apa untuk semikonduktor atau untuk apa ini? Hubungannya dengan elektro apa ini? Oke, siap, Pak. Jadi 3 material tadi, yaitu selulosa, kemudian chitosan, kemudian karajinan, itu akan diolah menjadi gel atau jelly gitu, Pak. Kemudian dicoba dicari karakteristiknya dari ketiga gel tersebut, di mana di antara ketiga gel tersebut yang cocok untuk sensor elektronika. Jadi kalau ketiga gel itu dapat dibuat, kemudian dimasukkan ke dalam 3-dimension printer, kemudian dijadikan semacam bahan dasar untuk dilapiskan di atas silikon wafer atau wafer silikon gel jelly tersebut, dan dijadikan sensor. Dan sensornya itu keinginan Profesor Daniela adalah sensornya tersebut bisa digunakan pada tubuh manusia, maksudnya untuk mendeteksi misalnya detak jantung ataupun suhu tubuh pasien dan lain sebagainya. Dan bisa juga jelly dari ketiga bahan tersebut bisa ditaruh di atas luka pada kulit manusia, yang dimana jelly-nya tersebut akan berinteraksi dengan luka tersebut dan menutup luka tersebut. Oke. Jadi seperti material ya, riset tentang material berarti ya. Siap, Pak. Jadi kalau saya lihat dari setelah saya baca beberapa literatur dan coba saya tuangkan dalam proposal dari hulu ke hilir, maka untuk persiapan materialnya itu saya akan dibantu oleh Profesor Daniela because dia bidang keahliannya adalah teknik kimia. Sedangkan bidang keahlian saya adalah fisika elektronika dan teknik elektro semikonduktor.
Hmm. Jadi beliau akan membantu saya di bagian hulunya atau Hmm. bagian pembuatan gelnya. Jika gel itu udah jadi dan udah bisa dikarakterisasi masing-masingnya, maka saya akan bekerja di bagian hilirnya tanpa dibantu oleh Profesor Daniela. Jadi saya akan mengukur resistansi dari gel tersebut, saya akan mengukur kapasitansi dari gel tersebut, kemudian saya membuat sensornya di atas silicon wafer. Oke, baik. Eh, di apa? Di itu risetnya nanti mungkin apa ya? Apa sebagian di Indonesia karena materialnya atau bagaimana rencananya nanti Pak Edmond? Oke, siap. Jadi saya udah diskusi sama Profesor Daniela. Ini teknisnya bagaimana ya untuk pelaksanaan riset tersebut. Beliau Mm-mm. minta agar saya membawa material Mm-mm. material eh, material bubuk bubuk dari kelapa sawit, Hmm. bubuk dari gudang galah dan bubuk dari rumput laut, semuanya dalam bentuk bubuk. Itu 3 bubuk itu saya bawa ke Belanda karena di Belanda itu ada alat untuk memproses dia menjadi gel atau Hmm. jelly tersebut. Oh, jadi bawa pupuk, tapi kan itu cuma 1 kali ya. Gimana? Apa teknis selanjutnya untuk pengembangan menjadi sebuah semiconductor sensor itu? Atau riset lanjutan apa riset yang berkembangnya gimana? Apa cuman itu 1 kali kan membawa 1 kali doang, terus habis itu selesai? Atau gimana Pak Edmond? Oke, eh, mungkin kalau rencana saya sih mungkin akan beberapa bubuk ya, nggak hanya satu satu bubuk aja. Misalnya satu satu tabung untuk satu bahan material, tidak, nggak seperti itu. Mungkin 2 atau 3 tabung lah, misalnya tabung kecil paling segini mungkin. Ya. Eh, eh, Kemudian apabila ini dijadikan lanjut sampai ke perancangan teknologi semikonduktornya, maka di dibuat semacam tiga tiga chip gitu Pak, atau 3 sensor yang berbahan dasar selulosa kelapa sawit, Oh. ya. Nah, Jadi tiga tiga chip. maksud saya gini, dalam kurun waktu 3 tahun itu, apakah targetnya itu sampai menjadi sensor yang prototipe ya, lalu Ya. mungkin nanti dicobakan, atau yang seperti apa Pak? Ya, jadi keinginan Profesor Daniele sampai sampai dari prototipe sampai ke pengujian ke manusia, Pak. Pengujian, Oh, ya. Jadi sampai benar-benar sampai ke hilirnya. sampai ke hilirnya. Ya, Oh, jadi membuat ya, hampir seperti memanufaktur tapi belum ya. belum. Oke. Pak Edmond punya pengalaman apa di dalam soal itu? Oke, jadi waktu riset saya untuk tesis tesis S2 di Teknik Elektro Universitas Indonesia, itu eh, saya mengkarakterisasi sensor juga. Sensor dalam hal ini sensornya itu adalah sel surya. Baik dengan materialnya itu baik material anorganik dan material organik. Untuk material anorganik itu biasa Pak, yaitu silikon. Sedangkan untuk material organik itu dari PTBO Pak. Jadi kemudian dikarakterisasi dan dicari efisiensi dari kedua sel surya tersebut, dan sesuai dengan dugaan bahwa efisiensi dari sensor atau sel surya tersebut masih lebih tinggi pada silikon daripada organik. Itu waktu S2. Jadi lebih ke karakterisasi kan, karakterisasi. Benar Pak. Belum pernah membuat atau mendevelop sampai jadi sensor, sampai jadi prototype sensor atau gimana? Sayangnya waktu di kuliah di S2 di Universitas Indonesia, uh, alat untuk membuat itu belum ada di kampus tersebut. Jadi keterbatasan saya waktu itu ya Hmm.
ya hanya sampai karakterisasi karena Hmm. alat tersebut nggak ada kan, dan alat untuk membuat itu kita tahu bahwa itu sangat sangat mahal gitu. Jadi mungkin waktu itu Universitas Indonesia belum belum mampu untuk membeli alat tersebut, sehingga tapi saya nggak tahu kalau zaman sekarang apakah UI Iya. sudah punya lab seperti itu. Ya, waktu udah cukup lama ya Pak itu ya. Iya Pak. Hmm. Sekarang ini kan ada ini Pak soalnya FPDP itu semikonduktor. Terus Pak Edmond tadi ceritanya kok kayaknya tiba-tiba mendapat mendapat surat, tiba-tiba mendapat surat itu ceritanya gimana? Email, tiba-tiba mendapat email. Kok tiba-tiba gimana ceritanya? Kok tiba-tiba itu? Iya benar Pak. Memang Oh, jadi tanpa tanpa angin tanpa hujan academic transfer academic transfer ngirim email ke saya bahwa oh gitu. mengundang saya. Alamat email Bapak yang di kantor, ya. Email ya, email Uin Suska, Uin. Oh, Heeh. gitu ya. Oh, ini bagus sekali ya. Karena jangan-jangan yang bersangkutan tahu kalau kita lagi riset mau ke semikonduktor itu terus nyari-nyari mahasiswa langsung gitu ya. Nggak tahu deh. Iya, oke, baik kalau gitu. Untuk rencananya kalau misalnya jadi, Pak, itu gimana, Pak? Apa Bapak pergi keluarga ini istri punya paper juga kayaknya Bu Heni ya? Iya, Heni Rahmawati. Oh, gimana Pak ceritanya? Nanti rencananya. Kalau rencana saya sih, saya akan bertanya dulu pada istri apakah mereka mau ikut. Tapi kayak Oh, belum. kemungkinan Belum berhubung nanya nih, Pak. iya berhubung beliau punya pekerjaan juga Pak Oh, di situ. gitu ya. Iya, apakah beliau mau mau mengikuti saya atau tidak? Oh, Kayaknya jadi sih kemungkinan besar mengikuti Pak. mau mengikuti. Oh, saya kira Kemungkinan besar, kemungkinan mau jadi besar. bujang Bapak di sana nanti. Keluyuran sendiri di Groningen gitu ya. Oh, Maaf belum. Pak. Jadi belum tahu ya. Jadi karena belum ada jawaban tapi walaupun kemungkinan mau gitu ya. Iya, begitu Pak. Oh, Bu Heninya kerja di apa? Dosen juga atau gimana? Ya, beliau dosen dosen sistem informasi di Politeknik Kalteks Riau. Dan Oh. dan syukurnya alhamdulillah bulan November mendatang beliau akan ke Kanada untuk pelatihan selama 2 minggu. Ini bapaknya kemana, istrinya kemana? Ya. Oke, baik. Saya kira itu nanti kesempatan nanti habis untuk saya aja nanti. Saya kembalikan ke Bu Ridi. Terima kasih Pak Edmond. Makasih Iya, juga Pak, Pak terima Suryo. kasih Pak Rio. Selanjutnya Bu MY, silakan Bu MY. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Edmond ya Pak ya. Iya, benar Bu. Selamat siang Bu MY. Iya. Pak, menarik sekali ya. Jadi saya mendengar ini, apalagi Bapak dosen ya Pak ya, dan kemudian juga sudah ada LOE ya Pak, unconditional dengan universitas yang dituju gitu ya Pak ya. Siap. Kalau dari cerita Bapak tadi, Bapak sudah siap ya Pak ya untuk 3D printable ini ya Pak ya, gels untuk sensor design ya Pak ya, untuk implementasi yang Bapak sampaikan tadi. Siap. Cuma saya melihat bahwa dari yang Bapak jelaskan tadi itu belum ada yang literatur reviewnya belum mendalam gitu ya Pak ya. Literatur reviewnya belum mendalam. Jadi Bapak, kalau saya lihat dari penjelasan Bapak tadi, kemudian saya baca dari IC ya Pak ya, yang Bapak usulkan rencana proposalnya, itu masih sangat umum gitu loh Pak, yang masalah jelnya itu tadi. Nah, saya ingin tahu kesiapan Bapak untuk S3-nya ya Pak. Karena kalau S3 itu kan kita tidak hanya sekedar membuat produk kemudian jadi kan bukan ya Pak ya, tapi ada target publikasi yang harus Bapak hasilkan. Nah, itu yang belum terpotret gitu loh Pak dari IC yang Bapak isikan. Nah, silakan Pak. Siap. Jadi begini Bu, saya menulis proposal sebetulnya itu setelah saya hitung menggunakan aplikasi Microsoft Word itu lebih dari 6.000 kata. Kemudian ketika saya mendaftar ke sistem informasinya LPDP, untuk bagian proposal itu dibatasi maksimum 2.500 kata. Sehingga saya mengalami kesulitan bagaimana caranya meringkas proposal saya itu dari lebih dari 6.000 kata menjadi 2.500 kata. Sehingga mungkin dalam perjalanan saya meringkas itu banyak hal-hal yang terkat atau terpotong atau yang mungkin nggak kesampai bagi pembacanya. Itu kesulitan yang saya
hadapi ketika mengisi di sistem informasi LPDP tersebutnya, karena dibatasi oleh maksimum 2.500 kata tersebut. Untuk kesiapannya itu, berhubung tadi saya mengatakan di awal bahwa saya sudah mencuri start dari bulan September lalu, sedangkan formalnya itu adalah bulan Februari 2025. Maka setiap minggu itu saya zoom-zooman dengan Profesor Daniele Parisi, melaporkan paper-paper apa saja yang sudah saya baca, yang akan saya tuangkan ke dalam paper pertama dengan metode SLR, Systematic Literature Review. Itulah paper pertama saya bersama Profesor Daniele dan Profesor Ajay Kotapalli yang coba kami publish atau kami kirim pada awal tahun depan, pada bulan Januari 2025. Sebelum saya masuk secara resmi pada Februari 2025 tersebut. Kenapa jenis papernya seperti itu? Karena saya belum berada di sana, belum melakukan eksperimen, belum melakukan atau belum megang alat untuk melakukan karakterisasi sampai pembuatan chip semikonduktornya tersebut. Jadi berhubung saya masih di Indo, jadi hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan untuk penulisan paper pertama kami ini, yaitu sebatas systematic literature review. Iya, Demikian, Pak. Bu. Iya, overall oke, Pak. Cuma maksud saya perlu Bapak pertimbangkan, perlu Bapak siapkan juga ya, Pak ya. Karena kan memang targetnya kan publikasi ya, Pak ya. Jadi Siap. mungkin yang Bapak lakukan sekarang mungkin literatur review ya, Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Pak ya. Karena memang ininya juga belum bisa optimal karena eksperimen dan lain sebagainya belum sempat dilakukan gitu ya, Pak ya. Ya, siap. Ya, Benar, jadi Bu. mungkin Bapak siapkan itu tadi. Kemudian satu lagi, Pak. Tadi juga kendala ini ya, Pak ya. Saya ingin tahu Bapak melakukan, kalau dari IC Bapak sudah menyampaikan panjang lebar gitu ya, Pak ya. Saya ingin tahu, Pak, pembeda Bapak dengan peserta yang lain itu apa ya, Pak ya? Karena ada beberapa mungkin peserta yang case-nya seperti Bapak ya, Pak ya, sudah mendapatkan LUE ya, Pak ya. Kemudian mereka juga sudah apa ya, Pak ya, sudah melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa ya. Nah, saya ingin tahu pembeda Bapak apa, karena kalau dari segi TOEFL-nya ya Bapak kan akan keluar negeri ini, Pak ya. Siap. Itu TOEFL-nya Bapak pakai EBT ya, Pak ya. Nah, itu kan biasanya menggunakan IELTS, atau di sana memang disetujui seperti itu atau bagaimana, Pak? Bisa disampaikan ke kami karena supaya kami bisa melihat detail pembeda Bapak dengan yang lain itu apa gitu loh, Pak. Silakan. Siap. Kalau dari sisi bahasa Inggris, University of Groningen bisa menerima TOEFL, bisa menerima IELTS. Dua itu yang saya ingat. Saya tidak tahu apakah mereka menerima Pearson dan lain sebagainya. Kemudian yang membedakan saya dengan kandidat lain, saya rasa ada dua hal yang utama maksud saya. Yang pertama itu adalah saya orangnya gigih. Ini udah saya selalu mencoba hal-hal baru, maksudnya mempelajari hal yang baru, dan bila hal itu sangat menarik bagi saya, maka saya akan belajar terus menerus dengan gigihnya. Kadang-kadang itu membuat saya lelah juga karena nggak ada istirahatnya. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, yang membedakan saya dengan kandidat lain itu adalah novelty dari riset saya tersebut. Karena setelah saya baca banyak literatur dan saya laporkan ke Profesor Daniela, belum ada selulosa yang dibuat dari kelapa sawit, belum ada chitosan yang dibuat dari udang galah, dan juga belum ada kerajinan yang dibuat dari rumput laut yang dijadikan gel untuk sensor elektronika. Jadi bisa saya katakan mungkin inilah, saya tidak ingin meninggi, tapi mungkin inilah satu-satunya riset di dunia yang coba ngebahas itu, yang riset saya tersebut juga sejalan dengan roadmap kelapa sawit yang dipublish oleh Pak Presiden Jokowi. Demikian, Bu. Ya, terlepas yang tadi disampaikan, itu yang menyatakan belum ada itu Bapak atau yang dari universitas yang di Belanda, Pak? Saya diskusi dengan Profesor Daniela dan saya tunjukkan, dan Profesor Daniela Karena mohon maaf begini, juga Pak. setuju. Selain dari paper,
mungkin bisa jadi kalau di luar negeri keterbatasan dari kelapa sawitnya mungkin ya Pak ya. Kalau di Indonesia kan banyak ya Pak kelapa sawitnya. Yeah, Mungkin di yeah. negara-negara seperti kita banyak kelapa sawitnya. Sehingga apakah beliau memang ini saya khawatirnya justru di universitas-universitas di Indonesia ya Pak ya. Hmm, Banyak ya Pak ya riset mengenai kelapa sawit. Apalagi kita memiliki grant kelapa sawit gitu ya Pak ya. yeah. Tapi yang di luar negeri mungkin keterbatasan sumber daya alamnya ya sehingga tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, itu mohon nanti juga dipertimbangkan, Pak. Jadi, Bapak juga membuka insight gitu ya, Pak ya. Karena kan biasanya kalau kita bercanda ya, Pak ya, dalam sebuah riset tidak ada penelitian kita itu satu-satunya di dunia gitu ya, Pak ya. Yeah. Penelitian kita akan memiliki banyak kompetitor gitu loh, Pak. Tapi pasti ada sisi unik walaupun hal itu kecil gitu loh ya, Pak ya, sebagai part of dari riset kita gitu ya, Pak ya. Nanti mungkin Yeah. mohon dipersiapkan itu, Pak. Khawatirnya nanti ini pertama-tama di dunia, ternyata di Indonesia banyak gitu. Nah, salah satunya caranya bagaimana, Pak? Salah satu caranya adalah Bapak dengan cara mencari apa ya, Pak ya, paper-paper yang related dengan itu, kemudian juga mencari informasi untuk penelitian yang terkait dengan penelitian yang Bapak lakukan gitu ya, Pak ya. Siap, Bu. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir, Pak, nah saya penasaran sekali membaca essay yang Bapak tulis gitu. Siap. Essay yang Bapak tulis itu eh, rencana dari Bapak setelah selesai studi gitu. Jadi saya Siap. membaca rencana Bapak setelah selesai studi. Saya melihatnya di sini sepintas tuh setelah Bapak selesai studi itu eh selesai Bapak studi itu Bapak lebih mengarahkan ke arah apa ya? Saya belum melihat detail ya. Bapak itu setelah lulus itu mau diapain ilmunya gitu ya, Pak ya. Karena kalau misalnya hal yang apa ya, hal yang paling gampang itu adalah apa kontribusi nyata kita untuk kampus gitu aja loh Pak. Karena kan Bapak dosen nih ya ceritanya. Siap. Bapak dosen, berarti Bapak harus memiliki kontribusi nyata untuk kampus. Nah, saya belum memotret adanya kontribusi nyata yang Bapak tuliskan di dalam isinya begitu Pak. Silakan Oke. Pak. Siap. Uh, jadi untuk rencana pasca studi sekaligus kontribusi, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba uh, uh, me- me- mm, uh, apa istilahnya, uh, mengunjungi rektor atau yang menyentuh rektor atau mengunjungi rektor agar saya diizinkan untuk membuka satu pusat studi di kampus, yaitu pusat studi biosensor atau biopolimer. Jika hal itu jika pusat studi itu cakupannya masih kecil, belum terlalu besar, mungkin bisa saya kembangkan menjadi pusat studi bioelektronika atau bioteknologi, mungkin cakupannya lebih besar lagi. Nanti di dalam pusat studi tersebut, rencana saya itu adalah selain saya melakukan membuat semacam workshop untuk para petani dan juga tenaga medis. Kenapa dua sektor tersebut? Sebab gel yang dibuat dari 3 material tersebut akan diintegrasikan ke dalam chip semikonduktor. Untuk pertanian presisi, saya latih atau saya coba training para petani bagaimana cara menghasilkan pertanian presisi misalnya. Atau bagi tenaga medis atau nakes, itu gel yang dibuat itu mungkin bisa diuji coba bukan lagi dicoba tapi coba dipakai di pasien untuk menyembuhkan luka yang ada, ataupun misalnya kalau dijadikan sensor untuk tenaga medis mungkin bisa untuk membandingkan sensor yang sudah ada dengan sensor yang dibuat dari gel tersebut, apakah hasilnya sama atau lebih presisi atau mungkin lebih buruk misalnya, kita belum tahu. Itu dari sisi pendidikan dan pengajaran, karena ruang kerja atau ruang lingkup kerja saya itu adalah Tridharma. Kemudian untuk yang bagian penelitian, rencana saya itu adalah di dalam pusat studi itu saya akan mencoba mencari hibah-hibah, baik itu mungkin dari LPDP sendiri atau mungkin dari lembaga-lembaga lain, agar pusat studi itu tetap jalan. Karena kalau tanpa pendanaan yang kuat dari luar kan, mungkin pusat studi akan jalan di tempat misalnya, atau tidak ada perjalanan jauh yang berarti. Itu rencana saya untuk bidang penelitian, sekaligus melakukan penelitian sekaligus melanjutkan penelitian saya
yang udah saya buat di Belanda nantinya. Kemudian dari sisi pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup Tridharma itu melalui pusat studi tersebut yang akan saya buat itu, saya akan mencoba ya mungkin workshop itu juga bagian dari pengabdian kepada masyarakat tersebut, baik pada petani maupun kepada tenaga kesehatan tersebut. Demikian Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Emian. Makasih. Good luck Pak. Makasih Bu. Bu Emie sudah? Cukup Bu. Terima kasih Bu Emie. Halo Pak Edmond. Halo Bu Riri. Ya, apa kabar? Baik Bu Riri. Mau minum dulu? Saya lupa bawa minum Bu. Oh, oke, baik. Gimana perasaannya sekarang? Udah lebih bisa ini karena saya lihat tadi agak sedikit grogi ya. Iya masih nervous Bu. Oke, baik. Pak Edmond. Oke, Ya. tadi Anda sudah mendapatkan LOE ya? Sudah Bu. Oke, bisa ditampilkan nggak ke sini? LOE oke.